Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rabila. Saya dari program studi ilmu Al-Quran Tafsir. Kali ini kita akan membahas tentang agama dan kesehatan mental. Langsung saja, sebelumnya kita pahami dulu pengertian agama. Agama dalam bahasa Arab yaitu ad-din, yang artinya adalah hukum, menguasai, menundukkan, patuh, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris disebutkan dengan religion, yang berarti mengikat. Agama adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia yang berasal dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat diungkapkan, ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Itu kesehatan mental, mungkin teman-teman sini sudah tahu tentang kesehatan mental, tapi istilah kesehatan mental itu diambil dari konsep mental hygiene. Kata mental berasal dari bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Kata mental memiliki persamaan makna dengan kata psyche yang berasal dari bahasa Latin yang berarti psikis atau jiwa. Kesehatan mental itu adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Seseorang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Menurut Mustafa Fahmi, beliau menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental, yaitu pola negatif dan pola positif. Sedangkan Hana Zumhana Bastaman menyebutkan ada 4 pola yang ada dalam kesehatan mental, yaitu pola simptomatis dengan gejala dan keluhan, pola penyesuaian, pola pengembangan, dan pola agama. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Ada ciri-ciri kesehatan mental yang dikelompokkan dalam 6 kategori. Pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap jiwa sendiri. Yang kedua, ada aktualisasi, yaitu keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Keempat, mampu berotonom terhadap diri sendiri, maksudnya mandiri. Kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Keenam, mampu menselaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Kali ini kita akan masuk ke aliran dan kesehatan mental. Ada beberapa pandangan terhadap kesehatan mental berdasarkan sudut pandang psikologis dan agama. Pertama, aliran psikoanalitik berpandangan bahwa manusia adalah produk evolusi yang terjadi secara kebetulan dan merupakan makhluk biologis. Psikoanalisis merupakan suatu sistem dinamis dari psikologi yang mencari akar tingkah laku manusia di dalam dorongan dan konflik yang tidak disadari. Sigmund Freud selanjutnya memandang bahwa tingkah laku manusia itu terjadi karena interaksi antara 3 alat dalam personality, yakni disebut dengan id, ego, dan superego. Kedua, ada aliran behavioristik. Aliran ini berpendapat bahwa kesehatan mental adalah kesanggupan seseorang untuk memperoleh kebiasaan yang sesuai dan dinamik yang dapat menolongnya berintegrasi dengan lingkungan dan menghadapi suasana-suasana yang memerlukan pengambilan keputusan. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu mengatur secara baik dan dinamis dengan lingkungan di mana ia berada. Ketiga, aliran humanistik. Aliran ini berpendapat bahwa pengkajian terhadap manusia harus didekati dari sudut kemanusiaannya. Menurut aliran ini, keadaan manusia terhadap potensi-potensi kebebasannya adalah cara untuk mencapai apa yang dia kehendaki dengan cara yang dipilihnya. Keempat, aliran psikologi transpersonal. Menurut aliran ini, psikologi belum sempurna dalam difokuskan kembali kepada pandangan spiritual agama. Dalam hal ini, psikologi transpersonal berusaha menggabungkan tradisi psikologi dengan tradisi-tradisi agama besar Timur. Kelima, pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, orang yang sehat mentalnya ialah orang yang berlaku
pikiran dan perasaannya mencerminkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, tampaknya sulit untuk menciptakan kondisi kesehatan mental yang baik tanpa adanya agama. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Jika seorang berada dalam keadaan normal, seimbang hormon dan kimiawinya, maka ia akan selalu berada dalam keadaan aman. Perubahan yang terjadi dalam kejiwaan itu disebut oleh Abdul Al-Qadir sebagai spektrum hidup. Penemuan Muhammad Mahmud Abdul Al-Qadir, seorang ulama dan ahli biokimia ini, sekurang-kurangnya memberi bukti akan adanya hubungan antara keyakinan agama dengan kesehatan jiwa. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Ketika agama sebagai keyakinan dihubungkan kepada kesehatan jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri seorang terhadap suatu kuasaan yang maha tinggi. Tindak ibadah dalam sebuah ritual agama akan memberi rasa bahwa hidup lebih bermakna dan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tak terpisah memerlukan pengakuan yang memuaskan keduanya. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah Quran Surah An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan kedua, Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Psikoterapi keagamaan, yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa, intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan, baik dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tunggu saja video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.